wa yanbaghi ay yazida fil jumu'ati fi anwa'i khairatihi, sayugianya semestinya bahwa dia menambah pada hari Jumat itu pada macam-macam kebaikannya. Jadi hari Jumat itu artinya kebaikan kita mesti ditambah daripada hari-hari biasa. Bukan hanya salawat, bukan hanya zikir, bukan hanya sedekah, pokoknya seluruh amal kebaikan hendaknya pada hari Jumat itu diperbanyak daripada hari-hari yang biasanya. فإذا قضيت الصلاة فليرجع إلى شأنه ذاكر الله عز وجل مفكرا في آلائه شاكرا لله تعالى على توفيقه خائفا من تقصيره. Apabila sudah selesai sembahyang Jumat, kembalilah dia kepada keadaannya, berzikir kepada Allah, tafakkur pada nikmat-nikmat Allah, mensyukuri atas taufik Allah, dan takut daripada kekurangan-kekurangannya terhadap ibadah yang dia lakukan itu. Nah, kalau sudah selesai Jumat, nah kita disuruh berzikir kepada Allah sambil tafakkur nikmat-nikmat yang diberikannya dan mensyukuri taufik Allah sehingga kita bisa sembahyang Jumat itu, bisa ke masjid, itu taufik Allah yang wajib disyukuri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal jumu'ati rak'ataini fi baitihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sesudah sembahyang Jumat itu 2 rakaat di rumah sidin. Karena rumah Nabi berdampingan dengan masjid. Nah, sehingga Nabi sembahyang sunat itu di rumah. Kita jauh rumah dari masjid. Mulai ke rumah sampai kena batal wudu segala macam. Nah, Nabi kita berdekatan dengan masjid. Tonton sembahyang Jumat, lalu siang sembahyang sunat 2 rakaat. Nah, kita pun mestinya demikian. Kalau ada halangannya, lebih baik sembahyang ba'diyah, qabliyah itu dilaksanakan di dalam rumah. Wa yustahabbu ay yukthira as-salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum wa fi lailatihi, dan disunatkan bahwa memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ini hari Jumat dan malamnya. Nah, memperbanyak daripada malam-malam biasa. Kalau hari-hari biasa baca salawat lawan Nabi 100 sehari, hari Jumat, malam Jumat itu lebih banyak dari hari biasanya karena kemuliaan hari Jumat itu. Wa ayyatasaddaqa bihi, dan bahwa disunatkan bahwa dia bersedekah pada hari Jumat itu. Bersedekah itu sudah sunat hari apakah, hari apakah. Tapi kalau hari Jumat, nah itu lebih disunatkan lagi. Sunat dapat pahala sedekahnya, sunat karena menghormati hari Jumatnya itu. Wa ayatasaddaqa fihi, dan bahwa dia bersedekah pada hari Jumat, illa ala man sa'ala wal imamu yaktubu, kecuali atas orang yang minta-minta sedangkan khatib sedang berkhutbah. Nah, kalau khatib sedang berkhutbah ada orang minta-minta, itu jangan diberi. Nah, jangan diberi, karena itu kada berhak untuk diberi. Khatib khutbah ada yang minta-minta, jangan diberi. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza sa'ala ar-rajul fil masjid faqad istahaqqa an la yu'ta. Ibnu Mas'ud berkata, apabila minta-minta seseorang di masjid berhak untuk tidak diberi.
Hari Jumat kah, hari apakah? Bila di masjid bami minta, itu berhak untuk tidak diberi. Artinya kita disuruh jangan memberi orang yang minta-minta di dalam masjid itu. Yakni haula'i su'al fil jami' alladzina yatakhattawna riqaban nas. Maksudnya adalah mereka yang minta-minta di masjid yang melangkahi bahu-bahu manusia. Ini orang khutbah, ada saya pun bawa bakul, bakul liling. Jangan dibuati bakulnya itu. Karena orang sedang khutbah. Waktu khutbah itu perhatian kita dicurahkan 100% kepada mendengari khatib. Jangan ada kelakuan yang macam-macam. Kalau khatib sedang berkhutbah, ada yang minta-minta membawa bakul, jangan diberi, walaupun untuk sumbangan masjid. Illa ayyas ala qa'iman aw qa'idan bi makanihi min ghairi takhattin, kecuali dia minta itu berdiri atau duduk di tempatnya dari ketiadaan melangkahi orang. Nah, ini di masjid duduk aja. Duduk aja kada melangkahi orang, kada berjalan-jalan, nah itu kada jadi masalah diberi. Jadi maksudnya Ibnu Mas'ud tadi, orang yang di masjid itu minta-minta berhak tidak diberi. Itu orang yang berkeliling, yang melangkahi bahu-bahu orang sambil minta-minta, itu nang jangan diberi. Kalau ini di masjid duduk aja atau berdiri aja, nah itu berhak untuk diberi. Wa karraha ba'du salaf syira' al-ma'i fil masjid minas saqqa liyashrabahu aw yusabbilah. Makruh menurut sebahagian ulama menukar banyu, membeli air di masjid dari tukang air untuk dia minum atau dia umumkan, dia berikan kepada orang lain. Makruh menukar banyu di dalam masjid, baik untuk diminum seorang atau untuk dibagi-bagikan. Hatta la yakuna mubta'an fil masjid, sehingga dia tidaklah jadi orang yang membeli di masjid. Fainal bai'a wasyira fil masjid makruhun, karena jual beli di dalam masjid itu hukumnya adalah makruh. Wa qalu, dan mereka ulama berkata, la ba'sa law a'tal fiddata kharijal masjid summa syariba aw sabbala fil masjid. Tidak mengapa jikalau dia membayar harganya itu di luar masjid, kemudian dia minum atau dia bagi-bagikan di masjid. Kalau jadi masalah itu kalau kita nukar banyu di luar masjid. Nah, di luar masjid nukar banyu, kita bawa ke dalam masjid banyunya, baik diminum seorang atau dibagi-bagi, nah itu kada apa-apa, la ba'sa. Wa yanbaghi ay yazida fil jumu'ati fi anwa'i khairatihi, sayugianya semestinya bahwa dia menambah pada hari Jumat itu pada macam-macam kebaikannya. Jadi hari Jumat itu artinya kebaikan kita mesti ditambah daripada hari-hari biasa. Bukan hanya salawat, bukan hanya zikir, bukan hanya sedekah, pokoknya seluruh amal kebaikan hendaknya pada hari Jumat itu diperbanyak daripada hari-hari yang biasanya. Fa inna Allah subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala iza ahabba abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bifawadil a'mal. Bahwa Allah bila mencintai seorang hamba, maka Allah amalkan ini hamba pada waktu-waktu yang mulia dengan amalan-amalan yang mulia. Ini tanda orang yang disayangi oleh Allah. Artinya apabila hari-hari mulia, Allah beri taufik orang ini untuk melakukan hal-hal yang mulia.
Sambungannya itu wa idza maqqata ista'malahu fil awqatil fadilah bisayyi'il a'mal. Apabila Allah murka, marah, tidak suka dengan seseorang, Allah amalkan ini orang di waktu-waktu mulia dengan amal-amal yang jahat. Jadi artinya orang yang dicintai Allah itu dimudahkan oleh Allah untuk beramal kebaikan di masa-masa, tempat-tempat, waktu-waktu yang mulia. Nah, malam Jumat contohnya itu malam mulia daripada malam lainnya. Nah, orang yang dicintai Allah pada malam Jumat itu mesti dia menambah amal-amal kebaikan. Bila kita pada malam Jumat, malam-malam mulia lainnya, terbuka hati kita, ringan tubuh kita melakukan kebaikan, itu pertanda alamat bahwa kita dicintai oleh Allah. Alamat bahwa kita dicintai oleh Allah. Ini malam Jumat. Nah, kenapa hati ringan, tubuh kita nyaman untuk memperbanyak ibadah kepada Allah? Oh, ini tanda orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau hari-hari yang baik, hari-hari yang mulia, hatinya kada terbuka untuk berbuat kebaikan, apalagi berbuat yang sia-sia, kemunkaran, ini tanda orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari raya itu malam mulia, termasuk malam mulia, malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, itu malam-malam yang sangat dimuliakan dalam agama. Bila orang dicintai Allah, maka pada malam itu dia dibukakan hati, diringankan tubuhnya untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang itu dimurkai oleh Allah pada malam-malam mulia itu, Allah tutup hatinya, Allah kunci tubuhnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, malam hari raya beladuman gininya. Di tengah tiap-tiap gang ada kumpulan orang bermusik malam hari raya. Ini tanda ini orang-orang ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dahulu kada ada itu. Nah, di zaman-zaman dahulu, ya kada dahulu benar, tahun 80-an misalnya, itu belum ada. Di tiap-tiap gang ada salon, ada speaker gana-gana malam hari raya untuk berurkisan. Takbir tiap-tiap langgar, tiap-tiap masjid berkumandang takbir. Ini orang dahulu masih dicintai oleh Allah. Kalau sekarang masjid kita malam-malam hari raya kada ada lagi takbir, langgar-langgar sunyi dari takbir, gantiannya berurkisan di muka-muka gang. Nah, ini alamat orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Imam Ghazali, iza ahabballahu abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bifawaidil a'mal wa iza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bisayyi'il a'mal. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah amalkan itu hamba di waktu mulia dengan amalan mulia. Bila Allah memurkai seorang hamba, Allah amalkan dia pada waktu-waktu mulia dengan amal-amal yang jahat. Nah, melikit marcun, membuang duit. Tapi orang-orang Cina biasanya itu, orang Islam gak ada kayak itu, Bang. Nah, bila Allah murkai seseorang, Allah kada senang dengan orang itu, Allah amalkan ini orang di waktu mulia dengan amal-amal yang jahat. Jadi di waktu malam Jumat, tak tutup hati berbuat kebaikan, tak kunci tubuh berbuat kebaikan. Pada malam mulia, nah ini kita sudah ada tanda Allah sudah kada menyukai kita lagi. Allah kada menyukai kita lagi. Nah, di tempat yang mulia, misalnya Makkah, Madinah, itu tempat mulia. Bila di situ kita rajin beribadah kepada Allah, nah ini kita ada tanda dicintai oleh Allah. Bila di Makkah, di Madinah, malas beribadah, sama di kampung juga. Sama di kampung juga, di Makkah, Madinah. Ada orang bedum di Makkah itu orang. Bayangkan. Bedum-duman mulai sini. Orang ke masjidannya bedum di kamar.
Nah, memang tanda-tanda orang yang dimurkai Allah itu dia selalu keluputan kebaikan di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masailu mutafarriqatun yuhtaju ila ma'rifatiha ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim